Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat inspirasi. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang kebutuhan gizi pada atlet. Nah, kebutuhan gizi atlet itu ada perbedaan dengan kebutuhan gizi biasa, orang biasa yang bukan atlet. Mungkin kita juga merasa kita juga berolahraga, tetapi kebutuhan kita tentu tidak melebihi dari kebutuhan atlet itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara perhitungan kebutuhan atlet itu? Bagaimana juga perbedaannya? Nah, yang pertama itu berbeda dari jumlah kalori atau jumlah kebutuhannya. Kalori atlet itu pasti lebih besar kebutuhannya daripada orang biasa. Kalau atlet itu ada 3 kategori, mungkin dibedakan dari berat ringannya olahraga yang ditekuninya. Misalkan cabang olahraga yang termasuk ringan, kemudian sedang, kemudian berat. Nah, yang ringan ya seperti mungkin catur. Nah, itu termasuk olahraga ringan. Tentu akan berbeda nanti kebutuhannya dengan olahraga angkat berat atau angkat besi atau renang, itu pasti berbeda. Nah, kali ini kita membahas secara umum saja, nanti di lain waktu kita bisa bahas per masing-masing cabang olahraganya. Nah, untuk olahraga ringan sendiri itu bisa dimulai dari kalori 2.300 kilokalori, kemudian untuk olahraga sedang itu bisa 3.000 kalori, dan untuk olahraga berat bisa mencapai 3.500 bahkan mungkin 4.000 kalori. Nah, bagaimana pemenuhannya? Apakah semuanya dari makanan saja atau bisa ditambah dengan suplemen misalnya? Nah, kalau untuk olahraga ringan sendiri itu cukup dari kebutuhannya bisa dipenuhi dari makanan saja. Tetapi kalau untuk olahraga sedang ataupun olahraga berat itu tidak bisa dipenuhi dari makanan, tapi butuh sport food atau juga bisa butuh suplemen. Nah, kalau untuk ringan nggak butuh suplemen. Jadi kita pemberian suplemen pun di KONI Provinsi Riau itu juga tidak seluruh atlet mendapatkannya, tetapi adalah atlet-atlet yang dengan olahraga yang kelompok atau kategori yang berat. Nah, tadi kita cerita tentang kebutuhannya. Jadi ada perbedaan antara kebutuhan setiap kategori olahraganya. Nah, selain perhitungan kebutuhan kalori, yang perlu diperhatikan adalah untuk atlet ini adalah cara penyajiannya atau cara pengolahannya. Itu juga harus terjamin higien sanitasi atau keamanan pangannya. Jadi tidak boleh juga pengolahan makanan atlet ini sesukanya gitu. Tetap unsur keamanan pangannya juga menjadi perhatian. Jangan sampai makanan yang disajikan kepada atlet itu tidak bersih, kemudian ada mengandung bahan-bahan berbahaya atau sudah terkontaminasi. Nah, itu juga perlu dijaga. Nah, setiap atlet itu berhak mendapatkan makanan itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak bisa sama. Nah, masing-masingnya itu kan kalau tidak bisa disamakan. Jadi masing-masing itu dihitung per individunya. Kebutuhannya sesuai dengan individunya. Jadi kita akan menghitung berdasarkan berat badannya, kemudian tinggi badan, sesuai dengan status gizinya, kemudian aktivitasnya seperti apa. Nah, itu mempengaruhi masing-masing kebutuhan. Jadi tidak bisa digeneralkan juga. Kemudian selain tadi keamanan pangan itu sendiri, kemudian cara pengolahannya, nah pemilihan jenis bahan makanannya juga. Jadi mungkin kalau kita mau menghitung satu-satu atau masing-masing atlet kebutuhannya, itu juga kita akan lakukan sebelumnya adalah kita lakukan asemen dulu. Jadi kita akan tanyakan apakah ada alergi atau tidak. Nah, ini juga penting, jangan remehkan alergi makanan, dan atlet bisa aja gitu memungkinkan untuk dia bisa alergi. Nah, kalau alergi berarti kan otomatis dia nggak bisa dengan bahan makanan tersebut. Nah, itu harus jadi perhatian. Jangan sampai atlet ada yang alergi kacang, terus ada menu yang disajikan itu ada yang mengandung kacang. Nah, kemudian pengaturan makanan atlet ini memang berbeda ya.
dari yang lain. Misalnya pada saat pertandingan, kemudian pada saat sebelum pertandingan, atau pada saat pelatihan, atau pada TC penuh atau TC berjalan. Nah itu tuh waktunya akan menyesuaikan. Jadi waktu makan atlet itu menyesuaikan waktu latihan dan waktu bertandingnya. Nggak sama. Jadi nggak bisa jadwal makannya itu disamakan semua, nggak. Karena masing-masing atlet itu punya jadwal pertandingan dan latihan berbeda-berbeda. Jadi antara nanti makan pada saat dia TC penuh dengan TC berjalan itu ada perbedaan. Kemudian pada saat bertanding 1 hari sebelum bertanding, kemudian 1 jam sebelum bertanding, kemudian 30 menit sebelum bertanding, dan pada saat pertandingan itu akan ada pengaturan sendiri, pengaturan khusus. Jadi tidak bisa sama. Tapi tidak semua cabang olahraga yang butuh pengaturan yang lebih spesifik seperti ini, tidak. Ada beberapa, misalkan kayak sepak bola. Apa yang dianjurkan sebelum 1 hari, 2 hari sebelum dia bertanding? Apa yang perlu dia batasi? Misalnya goreng-gorengan, makanan-makanan yang terlalu manis. Nah, kopi, yang ini itu tuh makanan yang minuman yang bersoda. Nah, itu perlu dibatasi. Kemudian pada saat dia mulai paginya, misalnya dia bertanding jam 7, masuk lapangan jam 7. Berarti 2 jam sebelum dia bertanding, dia udah selesai makan. Nggak mungkin kan, mau bertanding jam 7, jam 6 baru sarapan. Nggak akan kuat nanti pemainnya lari, atletnya lari. Nah itu yang juga menjadi perhatian. Ini jadi perhatian siapa? Apakah atlet saja? Oh tentu tidak. Berarti pelatihnya atau coachnya juga harus tahu bagaimana pengaturan makanan atlet ini. Oke sahabat inspirasi, mungkin sementara pembukanya itu saja. Nanti kita akan ketemu di waktu berikutnya dengan topik yang berbeda dan pastinya menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.